Perlu diketahui bahwa KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Adapun organisasi KKIP dipimpin langsung sebagai ketua KKIP adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang membawai ketua harian Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dibantu oleh Menteri BUMN sebagai wakil ketua harian. Mereka dibantu oleh anggota, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan IT, BRIN ya maksudnya, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menkominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kapolri. Sementara itu di bawah Ketua Harian ada sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan, membawai tim pelaksana dan staf ahli. Tim pelaksana yang saya pimpin sendiri terdiri dari para ketua bidang di bidang perencanaan, ketua bidang transfer of technology (TOT) dan offset, bidang penelitian dan pengembangan jasa, kerjasama dan pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, serta bidang hukum dan perundang-undangan. Sementara staf ahli terdiri dari staf ahli di bidang pertahanan laut, staf ahli di bidang kerjasama dan offset, staf ahli di bidang pertahanan cyber, kalau nggak salah yang aktif dalam seminar ini, staf ahli bidang hukum dan undang-undangan, bidang anggaran, kerjasama industri pertahanan, dan staf ahli di bidang standarisasi. Adapun tugas dan wewenang KKIP adalah menetapkan kebijakan nasional di bidang industri pertahanan. Yang pertama. Yang kedua, menyusun dan membentuk rencana industri pertahanan. Ketiga, koordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan. Keempat, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan. Kelima, melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Keenam, menetapkan standar industri pertahanan yang harus dipenuhi. Ketujuh, merumuskan kebijakan pendanaan atau pembiayaan industri pertahanan. Delapan, merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alat peralatan hankam ke dan dari luar negeri. 9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala. Kemudian hal kedua yang perlu saya sampaikan adalah peran KKIP dalam pengembangan industri pertahanan cyber. Pada periode yang lalu, 2014-2019, telah ditetapkan ada 7 program nasional yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian di bidang industri pertahanan. 7 program tersebut, yang pertama adalah kapal selam, kedua pesawat KFX, IFX, kemudian tank sedang, roket, peluru kendali atau misail, radar, dan propellan. Kemudian memperhatikan perubahan dimensi peperangan yang telah melibatkan berbagai penggunaan cyber seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, data, perangkat cyber, dan sejenisnya. Maka selain 7 program nasional yang terus berlanjut, KKIP menambahkan 3 program nasional lagi, yaitu satelit militer, UAV, atau kita sering kenal dengan namanya drone, serta penginderaan bawah air. Mengingat baru periode sekarang ini terdapat tambahan 3 program nasional yang sangat terkait dengan industri cyber, maka tim pelaksana KKIP yang saya pimpin baru mulai melakukan inventarisasi terhadap industri cyber yang ada, nama yang dikelola oleh swasta. Karena undang-undang yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja, memberi peluang kepada
sektor swasta untuk berperan aktif dalam industri pertahanan di semua lini. Sementara itu penjelasan kami yang ketiga tentang stakeholder KKIP, siapa saja dalam rangka pertahanan cyber nasional. Tentunya kita harus mengingat Undang-Undang Pertahanan nomor 3 tahun 2002. Pasal 7 ayat 3 menetapkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Maka stakeholder KKIP untuk pertahanan siber nasional adalah seluruh lembaga negara yang menggunakan teknologi siber sebagai alat utama dalam mendukung pelaksanaan tugas. Oke, karena itu saja memang itulah yang KKIP yang sedang kami tangani. Sebagai penutup, kami berharap melalui seminar ini kami dapat mendapatkan masukan dari para narasumber dan peserta seminar guna penyempurnaan roadmap industri pertahanan 2021-2025, terutama di bidang pengembangan industri siber. Terima kasih.